dulu waktu kita di Unilever, ya, mau ketemu sama saya misalnya supermarket, ya, itu digelar karpet merah, bro, ya kan? Oh, Unilever nih, brand perusahaan besar, ya kan? Kita mahora-hora, siapa yang mau ketemu kita, ya kan? Kita bawa barang, sampel, ya, udah suruh nunggu berjam-jam, ya, begitu sampai di depan itu, dia cuma bilang, ya udah Pak, taruh aja di sini, nanti kalau cocok saya telepon lagi, gitu kan ya, saya WhatsApp lagi. Mungkin satu hal ya kalau gue lihat ya, kalau di kita perusahaan kecil ini itu memang harus tahan banting, ya, tahan banting, harus melihat bahwa penolakan itu ya, itu menjadi keseharian kita gitu, ya kan. Kalau di perusahaan besar kan kita kecenderungan justru orang yang meminta kita, ya kan. Nah kalau di sini kita di posisi sebaliknya. Sobat Dunia Pro, selamat datang di Dunia Pro, podcast pertama di Indonesia untuk profesional dan eksekutif. Hari ini di studio kami telah datang sahabat lama saya, Slamet Sudiono, teman saya yang dulu merupakan seorang pakar dan praktisi marketing communications dan corporate communications, dan beliau setelah melalui perjalanan hidup yang cukup panjang, memutuskan untuk menjadi founder dan CEO dari perusahaan gula aren bernama Mahora-Hora. Hari ini Slamet akan menceritakan sedikit mengenai perjalanan beliau dari mulai sebagai profesional sampai akhirnya menjadi founder, dan saya melihat ini adalah merupakan suatu kisah yang cukup inspirational, terutama untuk Anda yang sekarang sebagai profesional dan mungkin mempertimbangkan untuk menjadi founder atau business owner pada suatu hari. Bro, selamat datang di Dunia Pro. Thank you bro, makasih undangannya. Sama-sama, it's a pleasure. Thank you bro. Iya. Nih, jadi yang gue kenal lo dulu itu kan sebagai seorang pakar marketing communications, marketing manager dengan background dengan big fast moving consumer goods company juga ya, seperti Johnson & Johnson, Unilever gitu ya. Terus setelah itu pindah ke banking dan financial services. Dan sekarang jadi CEO dan founder untuk Mahora-Hora, gula aren ya. Yeah. Gimana ini? Ceritanya gimana? Kok bisa tiba-tiba berubah gitu loh, tiba-tiba lompat gitu ya dari profesional ya mungkin ya cukup mapan lah ya gitu ya. Terus tiba-tiba jadi founder gitu kan. Itu gimana ceritanya mulai dari nol? Oke. Ini cerita yang jujur ya, bro? Iya. Yang jujur ya. Biar semuanya bisa dengar. Jadi, bro, sebetulnya memang nggak sengaja. Ya, jadi nggak sengaja. Jadi waktu tahun 2019 itu gue pikir, wah ini bentar lagi pensiun. Ya kan? Jadi gue pikir, wah ini kayaknya waktu yang pas juga untuk bikin simulasi pensiun. Ya, tadinya saya cuma pikir apa sih yang terjadi kalau kita pensiun, gitu kan? Nah, jadi waktu itu buka toko bunga, belajar merangkai bunga. Ya. Terus itu ide dari istri? Atau ide sendiri? Itu ide sendiri. Okay. Jadi begitu buka toko bunga, gitu kan? Karena gue suka bunga, ya. Nah, terus kemudian ya tadi kursus tadi, terus kemudian buka outlet, ya. Nah, buka outlet. Nah, ya senang ya kita kerjain kayak gitu. Nah, dengan kita punya toko bunga, jadi punya banyak waktu untuk ketemu sama orang-orang kan. Nah, salah satu orang yang gue temuin waktu itu Nonda, teman kuliah dulu waktu di Bandung, ya kan. Di ITB ya? Di ITB. Jadi kita ngobrol, ketemuan, saya ke Sukabumi, dia tinggal di Sukabumi. Sebenarnya nggak ngomongin tentang bisnis lah, karena udah lama nggak ketemu aja, kita cerita ngapain aja gitu kan. Nah, terus salah satu yang Nonda sampein waktu itu, dia bilang, Kang, ini ada petani gula aren nih, ya, dia punya produk tapi nggak bisa jual. Ya udahlah, kita ngalir gitu aja. Terus kemudian gue balik ke Jakarta, 2-3 hari kemudian lah kita teleponan lagi, terus kita ngobrol lagi kan, Kang, itu yang petani gula aren kemarin
coba kita bantu aja, kita bantuin jualin gitu kan. Nah jadi ya udah kita seriusin tuh ya, apa namanya, kita beli kemasannya di Tokopedia warna coklat, terus kemudian kita bikinin label ya, Nonda yang bikin labelnya segala macam. Terus kemudian beli dari petani ya, beli dari petani kayaknya waktu itu cuma 50 kilo, terus kemudian dimasukin ke paper bag kayak itu, dikirim ke rumah gue, terus kemudian gue buka Tokopedia ya, terus udahlah mulai itu. Jadi kalau ada yang order ya gue bungkusin, terus kemudian gue anterin ke JNE, JNT gitu kan ya. Jadi dari dasar banget ya berarti kalau dasar gitu, banget bro, jadi mainan kayak gitulah, dasar banget gitu kan. Kita pilih nama pun apa, Mahora-hora, yaitu artinya murni, karena kita pengen jual gula aren yang murni. Karena di pasaran kan banyak banget yang nggak murni. Nah, kita pengen yang murni supaya rasanya juga enak, otentik, terus kemudian manfaat kesehatannya juga dapat gitu kan. Ya Mahora-hora kita pilih bahasa Maori, artinya murni. Ya alhamdulillah bro, apa namanya, yang tadinya dari kayak gitu ternyata penjualannya makin lama makin naik. Begitu pandemi selesai 2022, coffee shop pada buka, restoran pada buka, ya terutama coffee shop lah. Kopi susu gula aren lagi ngetren, ya coffee shop mulai pada beli gula aren, jadi kita mulai jualan ke B2B. Nah gitu bro, jadi itu 2020, 2022 ya sampai sekarang ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Dan kita sekarang kalau retail untuk offline-nya kita udah ada di Alfamart seluruh Indonesia, bro. Oke, selamat. Alhamdulillah. Itu big achievements tuh, masuk ke dalam Alfamart ya. Iya. Ya kita senang juga lah, karena kebetulan kan riding on the momentum ya. Jadi banyak orang sekarang nggak hidup sehat ya. Hidup sehat, jadi mereka biar gimana kan kita diciptakan indera perasa manis ya. Nggak mungkin kita eliminasi gitu, nggak boleh makan manis lagi gitu kan. Yang kita harus lakukan adalah memoderasi. Gimana caranya kita makan manis tapi ya pilih yang lebih sehat gitu. Nah gula aren ini itu sebetulnya pemanis yang lebih sehat dibanding dengan gula putih karena indeks glikemiknya lebih rendah, jadi nggak spike gitu ya. Dan gula aren ini adalah berkah bro sebenarnya buat Indonesia. Berkah dalam arti dia ini sebetulnya pemanis asli Indonesia. Jadi sebelum kultur stelsel, dulu zaman kita sekolah kan diajarin Belanda tanam paksa. 1820 Belanda datang, kultur stelsel ya. Salah satunya nanam tebu, terus kemudian bikin pabrik gula di mana-mana kan. Nah jadi waktu itu gara-gara gula itu akhirnya popularitas aren tuh turun. Ya, padahal sebetulnya gula aslinya itu gula aren. Nah, jadi sebetulnya kita pengen memperkenalkan kembali gula aren karena ini adalah tradisi Indonesia. Terus kemudian tadi lebih sehat ya. Pohon aren itu pohon yang penting buat hutan. Ya, dia mencegah banjir, mencegah longsor gitu kan. Dan dampak sosial ya kita melibatkan petani untuk produksinya. Oke. Jalan sendiri atau ada partner? Ada partner. Ada partner. Jadi tentunya mungkin di awal kita masih bisa sendiri, tapi kan dengan bertumbuhnya bisnis ya kita perlu support lah dari teman-teman ya kan. Dan kebetulan teman yang salah satu yang sekarang masuk ke Mahora-hora itu sahabat baik saya. Ya. Namanya Aryo. Sahabat baik saya, dia yang jadi nggak ada tuh bro presentasi gue cuma datang ke Aryo. Lagi jalanin ini. Ya, terus dia bilang ya udah deh gue ikutan gitu. Ya sampai sekarang dan ya banyak bantu banget lah. Oke. Nah gue pengen tanya nih, orang kalau biasa jadi profesional kan ya, itu kan semuanya serba pasti lah ya, gaji pasti gitu kan, kerjaan apalagi kalau perusahaan besar, perusahaan multinasional, job description udah jelas, ya kan, reporting ke siapa udah jelas, key performance indicators udah jelas gitu loh. Berubah dari alam yang seperti itu ya, terus pindah tiba-tiba jadi founder, jadi apa istilahnya, jadi business owner. Apa pertama challenge yang paling berat? Ya, challenge-nya itu ya. Sebelumnya kan kita punya brand besar di belakang kita. Jadi kalau misalnya kita ketemu orang ya kita bawa brand besar. Dan waktu itu kan kebetulan udah cukup inilah ya. Jadi kita di posisi yang cukup senior sehingga ketemu orang juga orang yang senior. Ya kan, bisa kita ketemu klien atau ketemu supplier atau ketemu siapapun lah ya kan. Pasti yang udah senior. Itu pertama. Nah, terus kemudian kedua kita punya tim juga udah senior. Ya kan.
Jadi kita nggak perlu cerita atau kasih tahu detailnya seperti apa. Kita cuma ngomongin strateginya seperti ini. Nanti tim kita yang akan menerjemahkan menjadi action, ya kan. Nah terus kemudian yang tadi bilang semuanya segala macam udah rapi. Nah ketika kita mulai sesuatu yang baru, ya orang tanya mahora-hora siapa gitu, ya kan. Kita udah berulang kali lah di reject kanan kiri, ya kan. Ketika kita mau masuk supermarket pertama kali, ya kita nenteng, ya gue nenteng produk bro, ya. Dulu waktu kita di Unilever, ya mau ketemu sama saya misalnya supermarket, ya, itu digelar karpet merah bro, ya kan. Oh Unilever nih, brand perusahaan besar, ya kan. Kita mahora-hora siapa yang mau ketemu kita, ya kan. Kita bawa barang, sampel, ya, udah suruh nunggu berjam-jam, ya, begitu sampai di depan itu, dia cuma bilang, ya udah Pak, taruh aja di sini, nanti kalau cocok, saya telepon lagi, gitu kan ya, saya WhatsApp lagi. Sehari nggak ditelepon. Itu banyak tuh yang ngantri begitu. Banyak bro. Oke. Ya kan? Oke. Sehari nggak ditelepon, seminggu nggak ditelepon, berbulan-bulan nggak ditelepon bro. Kita telepon balik, ya kan? Oh iya Pak, masih dipertimbangkan. Ya, itulah bedanya. Jadi mungkin satu hal ya kalau gue lihat ya, kalau di kita perusahaan kecil ini itu memang harus tahan banting, ya, tahan banting, harus melihat bahwa penolakan itu ya, itu menjadi keseharian kita gitu, ya kan. Kalau di perusahaan besar kan kita kecenderungan justru orang yang meminta kita, ya kan. Nah kalau di sini kita di posisi sebaliknya, ya, dan dan mereka bisa easily bilang, aduh nggak dulu ya, aduh kurang bagus nih, aduh nggak deh gitu kan ya. Atau ada juga yang kayaknya udah hampir dapat, ya tiba-tiba last minute, aduh sorry ya kayaknya nggak dulu gitu. Nah jadi memang sebetulnya sih mungkin ya kalau saya lihat ya teman-teman profesional gitu ya, kalau dari kemampuan hard skill, ya, pasti udah jago lah, ya kan. Apakah itu finance, marketing, ya kan ya, organization segala macam. Tapi mungkin yang di challenge ketika pindah kuadran ya, itu justru yang soft skillnya ya. Jadi itu tadi lah, tahan mental, tahan banting, ya kan. Iya. Jadi ya gitulah bro kira-kira. Oke. Nah, terus bagaimana mengelola resources ya, terutama kayak financial resources gitu kan? Ini kan berarti kan investasi kan, harus istilahnya buka pabrik, gaji orang, apa segala macam gitu loh. Nah itu proses itu bagaimana tuh waktu itu? Ya, apa semuanya langsung dari investor, apa bootstrap dulu pertama kali? Bootstrap, ya kita bertahap lah, ya, bertahap kan. Tadi juga mulainya benar-benar dari cuma buka di e-commerce, ya. E-commerce kan boleh dibilang nggak terlalu besar lah modalnya, ya kan. Jadi pas e-commerce itu ya sebetulnya kita juga sambil ngetes nih produk ini sebetulnya penerimaan di konsumennya seperti apa. Nah terus kemudian sambil jalan kan makin besar, ya kita ini aja lah, realistis lah, apa yang perlu kita tambah, ya kan, apa yang perlu kita perkuat sambil jalan. Jadi kita bukan yang tipe yang langsung sekaligus besar gitu kan. Ya karena kita juga tahu lah kemampuan kita sangat terbatas. Nah jadi semuanya kita lakukan secara bertahap. Oke. Bro, bagaimana dengan pengalaman kayak di fast moving consumer goods internasional ya? Bagaimana pengalaman di situ membuat lu memperlakukan produk lu itu seperti apa gitu loh? Nah, ya jadi kalau gue sekarang lihatnya itu jadi semuanya kayak cerita yang terangkai gitu bro. Oke. Ya, kenapa dulu di Unilever pernah pegang foods misalnya? Kenapa di Unilever pernah jadi personal assistant? Ya, kenapa di Unilever pernah di sales? Terus kemudian di bank, ya segala macam. Nah, jadi alhamdulillah bro, dengan kayak gitu tuh kita punya adalah sedikit-sedikit gitu ya pengetahuan gimana sih caranya launching sebuah produk, ya gimana sih caranya bikin kemasan yang kira-kira ya bisa diterima di masyarakat lah, di konsumen. Terus kemudian juga begitu dipajang di supermarket cukup stands out tapi nggak kelihatan norak misalnya. Ya jadi terus kemudian juga dari sisi accounting segala macam ya sedikit-sedikit itu cukup membantu lah, bukan cukup ya, sangat membantu ya untuk bisa menjalankan bisnis ini bro. Termasuk kalau gue lihat kan dari packagingnya sangat modern ya, gitu ya.
terus dari pemilihan font dan lain sebagainya gitu ya. Ada background nggak di balik ini? Ada latar belakangnya nggak? Pemilihan warna segala macam. Nah, jadi kebetulan waktu itu pas di Unilever itu saya pernah launching beberapa produk. Salah satunya Dove shampoo. Nah, pas di Dove shampoo itu kan ada beberapa hal yang kita mesti siapin ya, dari mulai market study, terus kemudian consumer insight segala macam, termasuk pemilihan formulasi, ya, terus kemudian juga kemasan dan sebagainya, terus kemudian perhitungan segala macam. Nah, untuk kemasan ya salah satunya kita harus pertimbangkan gimana caranya supaya semua brand message itu ya itu tersampaikan di sebuah kemasan. Ya, jadi tanpa cerita banyak orang tuh ngeliat, oh ini produknya seperti ini, ceritanya seperti ini, gitu ya. Nah, karena biar gimana kemasan itu adalah touch point ya, touch point antara produk dengan konsumen. Nah, ini gue bersyukur banget nih dibantu dengan temen yang dulu kerja di Unilever juga. Nah, dia sekarang bikin udah lama sih sebetulnya dia bikin perusahaan agensi untuk desain kemasan, namanya Dampu Design. Ya, nah dia yang bikin ini nih. Ya. Happy banget semua orang bilang bagus karena ya semua message dari brand itu tercapture di sini. Termasuk semuanya itu kan dari nutrition information ya, nilai gizi dan lain sebagainya. Betul, gitu semuanya ada gitu ya. Iya. Semuanya ada. Iya. Ada rencana ekspor juga? Ekspor, alhamdulillah kita udah mulai bro, sedikit-sedikit ya. Jadi kita udah ada customer di London sama di Tokyo. Ya, jadi di London itu ada coffee shop punya orang Indonesia namanya Bija Coffee. Nah, jadi jadi kebetulan nih ownernya namanya Bu Devi, ya. Dia ketika buka coffee shop di London itu di St. James bro, ya di pusat kota kan. Dia pengen bikin kopi susu gula aren, ya pengen bikin kopi gula aren. Nah, jadi waktu suaminya ke Indonesia suruh borong tuh, ya gula aren yang ada di Indonesia gitu kan, beli dari supermarket. Nah, terus kemudian dia bawa ke London, terus kemudian baristanya suruh coba bikin. Nah, rupanya alhamdulillah Mahora yang paling cocok katanya, paling bagus gitu kan. Nah, akhirnya sejak saat itu dia bikin kopi gula aren pakai Mahora. Nah, dengan berjalannya waktu, orang mulai tanya, ini apa sih pemanisnya, ya kan? Orang udah mulai nanya, terus diceritain. Yang non-Indonesian ya, non-Indonesian. Nah, akhirnya dikasih tahu, ini gula aren. Nah, jadi mulai September kemarin, ya, kita udah mulai jualan gula aren di outletnya. Jadi selain buat coffee shopnya, buat kopinya, kopi susu gula arennya juga kita mulai jualan gula arennya. Ya masih kecil lah. Ya di Tokyo juga ceritanya seperti itu. Di Tokyo itu ada kopi dari Indonesia namanya Kopi Kalian. Nah, dia buka cabang juga di Tokyo, ya. Kopi Kalian yang ada di Jakarta juga? Yang ada di Jakarta. The same company? The same company. Oke. Gitu, bro. Oke. Bro, bisa cerita sedikit nggak mengenai filosofi konservasi dan impact entrepreneurship ya dari your company? Ya. Nah, jadi memang gula aren ini gue lihat ya bro ya, menggabungkan antara business opportunity sama impact opportunity. Nah, impactnya itu dua ya, dari sisi lingkungan dan juga dari sisi sosial. Pohon aren itu tumbuh hampir di seluruh bagian Indonesia, dari mulai Aceh ya sampai Papua, ya, Makassar segala macam itu, Sulawesi, Kalimantan segala macam itu ada. Dan pohon aren ini pohon yang sangat penting bagi hutan. Dia mencegah area tersebut dari banjir, ya, dari longsor, karena dia bisa mengikat lahan, mengikat lahan di mana dia tumbuh gitu. Nah, jadi ada kejadian satu daerah banjir, tapi area yang ada pohon aren ya dia itu nggak banjir. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi dia pohon yang penting bagi hutan. Kedua, ketika kita bikin produk gula aren, ya, ini kan produksinya dari nira, nira pohon aren. Jadi pohonnya nggak ditebang, ya, pohonnya itu cukup dipangkas lengannya, nanti niranya netes. Dan itu bro, netesnya tiap hari. Ya, jadi udah kayak mesin ATM aja netesnya tiap hari. Kan?
Nah, jadi ini dibilang adalah regeneratif product. Ya, karena pohonnya nggak perlu ditebang dan dia terus menghasilkan. Mirip pohon sawit ya? Satu keluarga ya, jadi satu keluarga besar ya, palem, kelapa, kayaknya pinang, aren, sawit segala itu. Ya. Nah, cuma bedanya pohon ini adalah pohon yang tumbuh liar di hutan. Ya, pohon tumbuh liar di hutan. Ya, kalaupun kita melakukan penanaman, waktu itu kita udah melakukan penanaman di di 11 hektar lahan. Itu cara menanamnya itu agroforestry. Ya. Ya meskipun gue backgroundnya teknik mesin bro, gue jadi belajar dikit-dikit ya. Jadi agroforestry itu dikombinasikan antara pohon aren dengan pohon-pohon yang lain. Jadi ada pohon pala, pohon rasa mala, kopi ya dan sebagainya lah ya. Itu untuk menjaga supaya keragaman hayati di daerah tersebut itu bisa terjaga. Nah jadi bayangin bro ya. Pertama pohonnya mencegah banjir, mencegah longsor, ya. Nah terus kemudian kedua untuk menghasilkan ini nggak perlu ditebang, ya. Bahkan semakin banyak masyarakat Indonesia mengkonsumsi gula aren, artinya semakin banyak juga pohon aren yang harus dijaga kelestariannya, ya kan? Nah terus kemudian yang ketiga karena dia tumbuh dengan pohon-pohon yang lain bukan monokultur, ya keragaman hayatinya tuh daerah tersebut bisa terjaga. Nah itu dari sisi lingkungan. Nah, kalau dari sisi sosial, di balik setiap kilogram gula aren yang kita konsumsi, kita jual gitu ya, itu di belakangnya ada petani. Ya, petani di mana dia dari mulai ngambil nira, terus kemudian masak, ya, sampai proses selanjutnya gitu. Nah, jadi bayangkan rata-rata petani itu bisa sehari ya. Mungkin bisa ngambil 5 pohon, ngambil nira di 5 pohon. Ya. Nah, jadi kalau semakin banyak gula aren yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, semakin banyak juga petani yang harus kita libatkan. Ya, semakin banyak juga petani yang akan mendapatkan penghasilan yang lebih bagus gitu ya. Ya, balik lagi ke cerita yang pertama tadi, dulu mereka kesulitan untuk menjualnya. Karena nggak punya akses ke pasar kan. Ya kalau sekarang ya alhamdulillah kita bisa, kalau dulu ambil dari mereka 50 ton ya sekarang kita bisa ambil lebih banyak lah dari mereka gitu kan. Nah dampak lainnya adalah ketika mereka punya penghasilan dari sini ya mereka nggak akan tergoda untuk melakukan hal yang lain. Jadi misalnya mereka nggak tergoda untuk jual kayu nebang sembarangan ya atau illegal mining, ya, pertambangan ilegal dan sebagainya. Jadi ya gue melihatnya gula aren memang punya ya berkah lah buat Indonesia bro. Oke. Butuh berapa lama sampai bisa dipanen pohon aren? Pohon aren. Iya. Dari mulai tanam. Dari mulai tanam ya. Dari mulai tanam dari mulai tumbuh gitu ya. Itu kira-kira perlu 7-8 tahun. Ya, sampai dia berproduktif ya, sampai dia produktif menghasilkan nira. Ya, jadi sekitar 7-8 tahun lah, bro. Nah, tapi ya itu tadi, pohon aren ini selama ini tumbuh liar. Jadi dibantu oleh musang. Jadi musang makan bijinya, terus kemudian jalan kemana, nanti dia dia pup gitu, ya, akhirnya jadi pohon aren baru. Oke. Jadi belum ada ya perkebunan aren yang secara dikelola dari mulai benih gitu ya sampai jadi perkebunan besar begitu? Adanya sih ada ya, udah adanya ada. Tapi yang besar saya kurang tahu juga gitu ya. Pernah saya waktu itu sempat datang ke satu tempat gitu ya, ada perkebunan aren, cuma sayangnya monokultur. Nah, rupanya, ini juga sesuatu yang harus dipelajari tuh. Karena monokultur atau karena apa gitu, itu usianya udah lebih dari 12 atau 13 tahun, tapi belum menghasilkan. Nah, ini memang, ya balik lagi ya, jadi kayaknya selain dari sisi marketnya yang underdeveloped gitu ya, kelihatannya pengetahuan aren dan pohon aren secara ilmiah juga mungkin masih perlu diteliti lebih jauh gitu bro. Iya. And I think that's your part to do kayaknya deh. Itu dia. Kita sih dengan senang hati kita pengen mengambil role tersebut gitu ya.
ya, legacy kita adalah kita pengen semakin banyak lagi orang yang mengkonsumsi gula aren. Ya, karena itu tadi dampaknya, dampak kesehatan, ya, dampak lingkungan, dampak sosial. Itu legasinya. Bro, gue pengen tanya, ini kalau gue ke supermarket kan, sama dengan madu nih, karena gue konsum madu juga ya, peminum madu lah gitu. Ya. Nah, begitu juga gula aren itu kan di supermarket tuh banyak gitu loh. Nah, itu bagaimana membedakan mana yang murni, mana yang udah dicampur dengan aditif gitu ya, atau bahan perisa lain gitu ya. Nah, itu gue mau lo pitch lah istilahnya nih. Gula aren gue nih murni karena begini. Nah, itu dia, bro. Jadi, kalau misalnya udah di supermarket memang susah bedain, ya kan? Apalagi udah di dalam kemasan kayak gitu kan nggak kelihatan, ya. Nah, itu juga yang sebetulnya kita pengen kasih tahu ke petani-petani, ya kan? Gula aren terbaik itu adalah gula aren murni. Ya, gula aren murni. Jadi jangan dicampur deh, ya. Karena dengan murni itu manfaat kesehatan tadi itu ada, ya. Kayak vitamin, kayak mineral, terus kemudian serat, antioksidan dan sebagainya gitu. Tapi kalau udah dicampur itu jadi berbeda. Ya, itu udah menjadi produk yang berbeda gitu. Nah, itu tadi makanya kenapa kita menawarkan produk gula aren yang murni. Ya, Mahora-Hora sendiri kan artinya murni. Ya, dari bahasa Maori, karena kita pengen menyuguhkan gula aren yang murni, ya, dari nira, yang diolah sedemikian rupa dengan tradisi. Tapi di saat yang sama pabrik kita juga udah mendapatkan ISO ya, dan juga food safety certificate. Ya, malah organik kita udah sampai ke international organic certificate ya, karena kita pengen ngangkat bahwa bahkan untuk produk komoditas yang ratusan tahun udah dikonsumsi oleh Indonesia pun, oleh masyarakat Indonesia pun, ya, itu kita punya opportunity untuk menjadikannya sebagai sebuah produk yang unik gitu. Yang mungkin satu hari nanti di pasar global, pasar internasional yang menjadi salah satu produk idola juga gitu, bro. Ya bisa jadi ya. Kalau kita ngomongin Manuka Honey itu di New Zealand gitu, nah, kan. Itu dia. Iya kan gitu loh. Atau matcha misalnya dari Jepang. Betul, ya kan? betul. Mungkin satu hari nanti ya gula aren Indonesia. Iya. Bro. Iya. Jadi itu bagian dari roadmap juga lah ya, kurang lebih ya. Bagian dari roadmap. Nah, ini kalau misalnya boleh titip pesan dikit, bro ya. Iya. Sebenarnya kalau kayak gini ya pasti kan pemerintah atau kementerian bisa bantu ya untuk untuk mengkomunikasikan, mengedukasi ya kan, untuk memperkenalkan produk ini ke pasar internasional. Ya. Kalau kopi, coklat, segala macam kan itu udah terus-terusan lah ya. Cuma gula aren nih menurut gue sesuatu yang punya potensi besar. Oke. Kalau di masakan barat gitu ya, atau minuman barat gitu ya, lo ada ngelihat ini nggak aplikasinya yang paling paling banyak gitu yang lo lihat gitu lo? Nah, sebetulnya banyak potensinya, bro. Ya, ini gue lihat di website tuh ada beberapa menu ya menggunakan gula aren. Nah, itu menarik tuh. Iya. Banyak sebetulnya, bro. Nah, jadi memang ini karena tak kenal maka kata sayang lah, ya kan? Karena mereka belum tahu aja. Nah, tapi bayangin kalau misalnya ada perusahaan besar ya di luar sana gitu ya. Terus kemudian kita ceritakan tentang produk ini, bahwa rasanya unik, manis tapi unik, punya karakter yang yang bagus gitu kan. Terus kemudian juga lebih sehat ya, dan punya cerita tentang dampak lingkungan dan dampak sosial. Ya kan? Itu kan bisa jadi mereka jadi tertarik kan. Oh, benar juga ya. Coba gue ganti deh pemanisnya pakai gula aren. Ya kan? Nah, beberapa sebetulnya bisa cocok tuh. Ya, bisa langsung lah. Ya, kayak coklat. Sekarang coklat di Indonesia udah mulai banyak tuh. Coklat pakai gula aren. Ya, jadi Arenga coklat bar. Oke. Bayangin, bro, kalau misalnya nanti ada perusahaan coklat gede dari sana gitu ya, dari luar sana, ya pengen coba pakai gula aren. Ya kan? Ya, terus atau misalnya cookies, ya kan? Kita customer banyak yang pakai gula aren Mahora-Hora ini untuk bikin cookies, dan katanya rasanya jauh lebih enak karena aromanya tuh lebih lebih keluar, ya. Terus manisnya juga beda gitu, manisnya tuh kayak caramelize gitu kan. Betul. Nah, ya, itu kan udah satu bukti lah bahwa ini juga cocok untuk bikin yang kayak gitu. Oke.
It's a matter of time lah bro, tinggal kita terus promosiin aja. Oke. Tantangan untuk membesarkan bisnis apa bro? Selain capital ya tentunya ya. Iya. Tantangan banyak ya bro ya. Kadang hari ini tantangan di sini, begitu ini selesai tantangannya beda lagi gitu ya. Jadi itu kejar-kejaran lah. Jadi dari mulai upstream, midstream sampai downstream lah, ya kan ya. Mungkin kalau kita pertama-tama, ketika kita punya barang, tantangan pertama adalah penjualan, ya kan. Tadi yang seperti diceritain, gimana kita pengen masuk supermarket, awalnya tuh susahnya minta ampun, ya kan. Distribusi produk itu menjadi tantangan yang luar biasa besar lah di awal. Ya mereka nggak tahu nih produk apa, mahora-hora apaan, ya kan. Beda halnya kalau misalnya gue bawa brand gede, ya kan. Mereka justru nawarin, jual di sini aja, ya kan. Kalau ini kan enggak. Nah tapi begitu ini selesai, ya mungkin muncul lagi tantangan berikutnya. Permintaan tambah besar nih, ya kan. Berarti kita mesti siapin bahan baku lebih besar, ya kan. Kita mesti develop petaninya lagi, ya petani lebih banyak. Ya. Nah, tapi begitu dengan petani, ya itu juga ada beberapa hal yang kita mesti lakukan, edukasi, ya kan, pelatihan, ya, terus kemudian juga capital, ya kan ya, working capital segala macam, ya kan, bikin kemasan segala macam, ya, midstream tuh mulai. Habis itu kapasitas produksi, ya kan, awalnya kita cuma lakukan manual misalnya, ya, habis itu udah nggak kejar nih kalau misalnya manual, mesti beli mesin, ya kan ya, tapi kan kita mesti hitung-hitung, udah ada belum nih uangnya buat beli mesin, ya kan. Begitu beli mesinnya langsung gede bro, ya kan, kapasitasnya gede, ya kan. Habis itu ya gimana jualnya lagi, gitu kan. Ya gitu aja terus, ya. Terus people, ya. Kita perusahaan kecil, pengen rekrut kan nggak bisa langsung rekrut orang yang bagus kan bro, ya kan. Awalnya kantor kita di garasi, ya. Lulusan universitas mana yang mau kerja di garasi bro, ya kan. Terus startup nih. Iya. Nggak ada yang mau kan begitu tanya. Kantornya mana? Ini, garasi. Aduh, nanti aja ya, ya kan. Ya untungnya ada beberapa ya tim mahora-hora yang memang punya passion, ya. Jadi meskipun waktu itu kita masih di garasi, ya akhirnya ada yang sampai sekarang join gitu kan. Nah itu jadi mendapatkan talent yang bagus ketika kita masih kecil yang nggak gampang gitu. Nah terus challenge berikutnya yang nyambung dengan yang sebelumnya, kita begitu rekrut, nggak mungkin langsung rekrut direktur kan bro, nggak mungkin rekrut langsung GM atau manajer, ya kan. Jadi pasti kita rekrut juga yang tahu diri lah, ya kan. Kita rekrut ya fresh grad yang baru lulus 3 tahun, 5 tahun, ya kan, di awal-awal. Nah sementara di dunia kerja, ya kita udah biasa ngomonginnya tuh kayaknya high level. Betul. Ya kan, tiba-tiba kita mesti ngomongin dari high level, ngomongin yang very basic gitu. Ini kayaknya kurang ini nih, ini kayaknya kurang itu nih. Kayaknya mesti pasang iklan top ads deh di Tokopedia. Kayaknya kita mesti hire ini deh di Shopee misalnya. Jadi sangat operasional lagi gitu bro. Ya kan, betul. Nah itu juga jadi salah satu tantangan gitu. Ya, tapi alhamdulillah dengan bertumbuhnya perusahaan ya makin banyak yang lebih lebih season lah untuk bisa lebih experience ya untuk mau gabung gitu kan. Menarik nih. Gimana cara lo attract mereka untuk join mahora-hora? Itu jadi lebih ke story ya. Lebih ke story, lebih ke mimpi ya bro ya. Ya kan. Ketika kita jualannya masih kecil, ya, terus kemudian belum ada yang kenal ya, sekarang juga mahora-hora belum gimana-gimana. Itu maksudnya pas di awal juga kan, ini beneran gak sih, ya kan, UKM bro, ya sampai sekarang juga kita UKM lah. Nah cuma kan mereka siapa sih yang mau kerja di UKM gitu. Nah tapi ya yang kita tawarkan adalah itu tadi story ya, story dan juga mimpi. Ya jadi kita benar-benar rekrut orang yang punya passion, bahwa benar-benar mereka pengen ngelihat bahwa ini produk yang ya bagus lah, bagus dalam arti bagus bagi lingkungan, bagus bagi sosial. Oke. Nah tapi kalau misalnya gue boleh share bro, ada satu hal yang juga jadi turning point. Nah ini mungkin kalau boleh gue share juga. Jadi ketika kita menjalankan ini di awal bro, itu ada seorang teman ya,
Ini jadi kalau dari tadi ini gue cerita teman ini. Jadi rupanya memang banyak dibantu bro, bantu kanan kiri ya, teman segala macam bantu. Jadi bisnis memang banyak dibantu teman. Ada satu teman ya, namanya Widar. Ya. Nah Widar itu punya program namanya P4F, Partnership for Forest. Ya. Nah dia ngeliat dia ngeliat sesuatu yang gue nggak lihat sebetulnya. Waktu itu gue ngelihatnya cuma dari sisi dampak sosial. Nah sementara dia ngelihat dari sisi dampak lingkungan. Nah terus kita ngobrol-ngobrol lagi pandemi juga tuh bro. Kalau misalnya dampak sosial dengan dampak lingkungan yang bisa digabung, ini menjadi story yang menarik gitu kan. Akhirnya dia bantu Mahora-Hora ya, sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan grant ya dari P4F ini ya, Partnership for Forest. Jadi ini sebuah program yang dijalankan oleh pemerintah Inggris ya, untuk perusahaan-perusahaan yang memang memberikan dampak ya, dampak lingkungan dan terutama dampak lingkungan, tapi juga dampak sosial di seluruh dunia gitu ya. Nah jadi dari situ kita benar-benar karena dia udah punya kayak udah punya aturan segala macam, jadi kita mengikuti apa yang mereka udah punya gitu ya, segala macam lah. Dan kita juga diundang ke UK ya untuk ketemu dengan penerima grant sejenis gitu. Ya jadi ada Mahora-Hora dari Amerika Selatan, dari Afrika segala macam. Di situ kita ngobrol. Ya jadi kita akhirnya saling belajar gitu kan. Nah, supportnya terus berlanjut. Tahun berikutnya ya kita diundang lagi. Ya, sekarang udah boleh pameran lah karena produknya udah semakin jelas gitu ya. Dan di kesempatan itu juga Mahora kasih kesempatan untuk di stage sharing ke yang lain, giliran sharing ke yang lain. Nah itu bro, jadi buat Mahora-Hora support dari P4F ini itu jadi inilah milestone yang sangat penting gitu. Karena dari situ seperti dicap gitu ya, kita dapatkan cap bahwa bisnis ini tuh memang memberikan dampak lingkungan dan juga dampak sosial gitu. Keren. Bro, kalau kita ngomongin ekspansi itu kan perlu modal ya gitu. Yeah. Nah, kalau lo sendiri lebih prefer ke bank loan apa lebih prefer cari investor? Kita ada plus minus masing-masing tuh. Ada ya. Jadi sebetulnya sih kita ada kita punya plan untuk ke ekspansi ya. Kita sebenarnya kan ada dua ya. Kita pengen grow biasa aja atau pengen kita akselerasi ya kan. Nah, ketika kita pengen akselerasi kan harus ada investment ya, harus ada energi besar yang kita masukin ya kan. Nah, itu kita bagi-bagi, ada upstream, midstream sama downstream gitu ya. Nah, kita udah mengidentifikasi ya. Untuk kita itu bentuknya adalah blended funding. Ya. Jadi ada bentuknya loan, ada bentuknya grant, ada juga bentuknya equity. Ya, ada beberapa kelebihan dan kekurangan gitu ya. Enaknya equity itu jumlahnya bisa besar ya. Dan kemudian penggunaannya juga bisa untuk hal-hal yang berbau capex. Ya kan? Jadi misalnya perluasan pabrik, pembelian mesin segala macam gitu kan. Nah, sementara kalau misalnya loan, ya mungkin loan bisa dipakai untuk sesuatu yang berhubungan dengan working capital, ya kan. Makanya bank punya produk-produk untuk ke working capital loan kan. Nah, sementara grant, ya itu harus sesuatu yang punya misi. Nah, itu kita bisa alokasikan untuk bantu kita pengembangan di upstream, ya pengembangan hulu gitu dengan petani, dengan penanaman dan sebagainya. Nah, itu bro. Jadi itu yang sedang kita lakukan ya, karena kita pengen berkembang ya, kita juga sekarang in the stage of fundraising ya, tapi bentuknya bisa blended funding itu ya, bisa loan, bisa equity, bisa juga grant. Oke. Mimpi lo apa bro dengan bisnis ini? Mimpi gua ya itu tadi, jadi satu hari nanti gula aren itu kembali menjadi gula asli Indonesia gitu bro. Jadi lebih banyak lagi orang Indonesia yang mengkonsumsi gula aren. Seperti dulu. Seperti dulu. Ya, of course ini bukan mimpi 1, 2, 3 tahun gitu, tapi ini long term lah. Ya. Yeah. Kebetulan waktu di Unilever ya, banyak case ya di mana
behavior orang itu berubah ya dengan edukasi terus-menerus. Misalnya cuci piring. Ya kan? Sebelumnya orang cuci piring pakai sabun colek. Ya. Waktu itu Unilever memperkenalkan Sunlight untuk cuci piring pakai sabun cair, ya kan? Nggak gampang tuh di awal, ya. Teman saya Pak Heri itu pasti put extra effort lah untuk educate itu. Tapi kalau kita lihat sekarang, ya 20 tahun kemudian, 25 tahun kemudian gitu ya dari tahun itu, boleh dibilang semua orang sekarang cuci piring pakai sabun cair, ya kan? Produk-produk sabun cuci piring cair juga semakin banyak sekarang, ya kan ya. Nah tapi itulah journey di mana behavior orang tuh berubah ya dari satu behavior ke behavior yang lain. Nah, gue juga berharap satu hari nanti ya orang tuh udah kalau gula ya buat orang Indonesia ya gula aren ya karena itu tadi lebih sehat, rasanya otentik, ya aromanya enak, dampak lingkungan sama dampak sosialnya juga luar biasa besar. Gitu, Oke. Thank you, Bro Slamet. Thank you, bro. Mudah-mudahan tercapai mimpinya dan gue ucapin sukses selalu buat Mahora-Hora dan buat pemirsa Dunia Pro juga mungkin bisa dicoba juga nih Mahora-Hora gula aren gitu ya. Saya juga mungkin akan cari juga nanti ke supermarket gitu loh. Bisa beli di online, bisa beli di offline supermarket, Alfamart seluruh Indonesia udah ada. Dan company juga growing ya. Jadi banyak opportunity tuh di sana tuh. Ya, insya Allah bro. Oke. Thank you, Bro. Thank you, bro. Ya. Thank you. Terima kasih. Thank you.